Kejahatan di mesin ATM yang dinamakan modus kejahatan skimming. Apa itu modus kejahatan skimming? Modus kejahatan skimming itu modus yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan yang memanfaatkan kelengahan kita atau kurang hati-hati kita ketika kita melakukan transaksi di mesin ATM. Pelaku itu akan memasang alat yang sangat kecil yang diletakkan di mesin ATM. Jadi alatnya itu seperti kamera yang bisa merekam data-data kita. Biasanya alat itu diletakkan di sekitar tempat kita menaruh atau memasukkan kartu ATM atau ketika kita memasukkan nomor PIN ATM. Alat itu dipasang di sekitar tempat memasukkan kartu ATM tujuannya untuk merekam atau melihat data nomor kartu ATM kita. Dan alat ditempatkan di sekitar keypad atau tempat kita memasukkan nomor PIN ATM kita tujuannya untuk melihat angka nomor PIN kita itu berapa aja. Apabila sudah mendapatkan angka-angka tersebut atau data-data nasabah tersebut seperti nomor PIN dan nomor kartu, kemudian pelaku itu akan menggandakan kartu ATM dengan blank card. Blank card itu sejenis kartu bodong yang bisa nantinya bisa digunakan oleh pelaku untuk melakukan transaksi dimanapun dia mau. Karena apa? Karena pelaku sudah mendapatkan data-data yang dimiliki oleh nasabah atau data-data kita. Dia sudah mempunyai data nomor PIN kita, dia sudah memiliki nomor kartu ATM kita, sehingga dia bisa memasukkan data-data tersebut ke dalam kartu ATM bodong atau kartu ATM blank card tersebut. Selanjutnya pelaku itu akan melakukan transaksi di mana dia berada. Biasanya pelaku itu akan melakukan transaksi di luar kota di mana dia itu memasang alat skimming. Dia bisa di luar pulau atau di luar kota yang jauh di mana kita melakukan transaksi pada saat kita melakukan pengambilan. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu skimming? Ciri-ciri biasanya skimming itu biasanya kita merasa bahwa kita tidak melakukan pengambilan di luar kota atau di luar pulau. Tetapi setelah kita melakukan pengecekan di bank dan kita lihat transaksi kita, ternyata ada kartu ATM kita itu digunakan oleh pelaku di luar pulau, bahkan di luar kota. Dan saldo yang berada di rekening kita itu biasanya sudah dikuras habis oleh pelaku, sehingga saldo yang berada di rekening kita itu sudah tidak ada lagi. Biasanya tersisa hanya saldo minimum yang ada di tabungan kita. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa pelaku itu melakukan transaksi di lain kota dan juga di luar pulau. Itu bisa kita jadikan salah satu ciri. Karena apa? Karena kita merasa bahwa kartu ATM kita pada saat tanggal tersebut dilakukan penarikan oleh pelaku, kita itu berada atau tidak keluar kota, tidak keluar pulau. Bahkan kita yakin bahwa kartu ATM kita itu berada di dompet atau di tempat penyimpanan kita. Sehingga kita merasa bahwa itu tidak mungkin dilakukan oleh diri kita sendiri atau oleh pemilik kartu ATM yang sah. Kalau terjadi seperti itu, kita segera melaporkan ke pihak bank. Kita bisa melaporkan tindakan-tindakan skimming ini sehingga pihak bank akan melakukan tindakan-tindakan preventif sehingga tidak muncul atau tidak jatuh korban yang lebih banyak lagi. Tipsnya apa? Biar kita tidak terkena modus pelaku skimming ini.
kita harus berhati-hati ketika melakukan transaksi di mesin ATM. Kita perlu memeriksa di sekitar mesin ATM seperti di keypad. Keypad itu tempat untuk memasukkan kita nomor PIN ATM kita. Kita cek apakah ada benda-benda yang mencurigakan. Apabila ada, segera laporkan ke pihak bank. Apabila itu lokasinya di dekat bank atau di mana ATM itu ditempatkan, biasanya di cabang bank di mana kita membuka kartu ATM. Segera laporkan ke pihak bank agar bank menindaklanjuti temuan kita. Dan kemudian kita juga bisa langsung meninggalkan lokasi ATM tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, untuk menghindari kerugian finansial apabila kita melanjutkan transaksi di mesin ATM yang sudah dipasang alat skimming itu. Selanjutnya, kita bisa melakukan cek atau rajin-rajin mengganti nomor PIN. Kita harus secara berkala mengganti nomor PIN. Apabila kita rajin atau secara berkala mengganti nomor PIN, kita bisa terhindar atau minimal nomor PIN kita itu tidak diketahui oleh orang lain. Setelah melakukan transaksi di mesin ATM, bisa segera kita ganti nomor PIN ATM kita. Tidak masalah itu akan lebih aman. Selanjutnya kita bisa menutup dengan telapak tangan ketika kita melakukan transaksi di mesin ATM. Meskipun di tempat ATM itu biasanya sudah ada penutup PIN, tetapi kita akan lebih baik kita juga menambah lagi langkah-langkah preventif kita dengan menutup telapak tangan ketika kita memasukkan nomor PIN. Apabila ada di sekitar tempat kita memasukkan nomor PIN itu ada alat yang namanya skimmer itu, kita bisa terlindungi dengan telapak tangan kita, sehingga nomor PIN kita tidak bisa terekam oleh alat yang namanya skimmer. Kita bisa setelah melakukan transaksi, kita bisa melakukan inquiry saldo atau cek rekening saldo kita di mesin ATM itu. Apabila kita mengetahui bahwa saldo kita kok turunnya atau berkurangnya sangat banyak, kita bisa mengetahui lebih cepat dan kita bisa segera melaporkan ke pihak bank apakah ada saldo-saldo atau transaksi-transaksi yang janggal untuk rekening kita, sehingga pihak bank pun bisa segera menindaklanjuti dan segera bertindak untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka kita harus berhati-hati ketika melakukan transaksi di mesin ATM. Kita benar-benar bisa memilih lokasi mana yang aman untuk melakukan transaksi di mesin ATM. Langkah-langkah aman seperti menutup dengan telapak tangan ketika kita melakukan transaksi di mesin ATM itu sangat-sangat kita butuhkan. Kita memeriksa di sekitar mesin ATM, khususnya di tempat memasukkan kartu atau di tempat kita memasukkan nomor PIN, itu juga sangat kita butuhkan agar kita terhindar dari tindak-tindak kejahatan seperti modus skimming ini. Dan juga kita harus mengganti nomor PIN kita secara berkala. Kita bisa mengganti nomor PIN setelah melakukan transaksi di mesin ATM. Itu langkah-langkah preventif yang kita lakukan agar kita tidak menjadi korban dari pelaku-pelaku kejahatan yang sekarang banyak mengincar mesin ATM untuk melancarkan aksi jahatnya itu. Karena aksi jahatnya itu bisa menghasilkan atau bahkan merugikan nasabah itu sampai miliaran. Banyak korban-korban dari pelaku kejahatan khususnya skimming ini yang mengalami kerugian finansial, uangnya hilang sampai berjuta-juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Maka berhati-hatilah ketika kita melakukan transaksi di mesin ATM. Kembali selalu kami ingatkan, jangan pernah memberikan nomor PIN ATM kepada siapapun,
bahkan kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Tolaklah ketika ada orang yang membantu Anda melakukan transaksi di mesin ATM ketika Anda mengalami masalah, misalnya kartu macet atau kartunya tidak bisa dimasukkan di mesin ATM. Jangan pernah membantu atau jangan pernah menerima bantuan dari orang yang tidak kita kenal, karena orang tersebut bisa dipastikan hanya akan memanfaatkan kepanikan Anda, ketakutan Anda, kebingungan Anda, dan selanjutnya dia akan meminta nomor PIN ATM Anda. Dan dia akan dengan leluasa menguras saldo Anda karena dia telah menukarkan kartu ATM Anda dengan kartu ATM milik pelaku, dan dia sudah mendapatkan nomor PIN ATM. Dan jangan pula melakukan tindakan seperti telepon di call center yang palsu. Call center palsu itu biasanya dia akan meminta nomor PIN ATM Anda. Jangan pernah mau apabila ada call center palsu yang seperti itu yang meminta nomor PIN ATM Anda, nomor kartu Anda, atau data-data pribadi seperti nama ibu kandung. Pastikan bahwa itu adalah pelaku-pelaku kejahatan. Segera tinggalkan lokasi ATM, segera tutup telepon Anda apabila Anda pelaku atau yang meminta nomor PIN ATM Anda, sehingga Anda bisa terbebas, bisa terhindar dari para pelaku kejahatan itu. Semoga edukasi ini bermanfaat dan kita semua terhindar dari pelaku-pelaku kejahatan yang banyak-banyak mengincar dan memanfaatkan mesin ATM untuk melancarkan tindak kejahatan ini. Semoga bermanfaat. Kalau memang ini bermanfaat bagi Anda, tidak ada salahnya Anda menyebarkan informasi ini, edukasi ini ke saudara, teman, atau handetolan, sehingga saudara atau teman tidak menjadi korban dari para pelaku kejahatan ini. Terima kasih.